Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran IPA. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke? Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian pendekatan pembelajaran. Nah, pengertian pendekatan pembelajaran ini ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pendekatan pembelajaran ini. Yang pertama, Novan Ardiwiyani. Pendekatan adalah cara pandang terhadap suatu subjek mater. Misalkan cara pandang terhadap proses pembelajaran sehingga memunculkan istilah pendekatan pembelajaran. Yang kedua, menurut Syaiful, berpendapat bahwa pendekatan adalah suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap, dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menurut Sujana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik atau warga belajar dan pendidik, yaitu sumber belajar, yang melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, menurut Syaifuddin Sagala, yang berpendapat mengenai pengertian pendekatan, berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA. Yang pertama, contextual teaching and learning. Yang kedua, inquiry. Ketiga, instruktivisme. Keempat, keterampilan proses, dan kelima, sains dan teknologi masyarakat. Menurut Trianto, menyatakan bahwa pendekatan kontekstual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Menurut Blanchard, menyatakan contextual teaching and learning merupakan suatu konsepsi yang membantu guru menghubungkan konten materi ajar dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya ke dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Menurut Trianto, pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar, yaitu sebagai berikut. Pertama, proses belajar. Yang kedua, transfer belajar. Yang ketiga, siswa sebagai pelaku belajar. Dan yang keempat, pentingnya lingkungan belajar. Proses belajar. Belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkonstruksikan di benak mereka sendiri. Anak belajar dan mengalami. Anak mencatat sendiri pola bermakna dari pengetahuan baru dan bukan diberi begitu saja oleh guru. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan. Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. Transfer belajar. Siswa belajar dari mengalami sendiri,
bukan dari pemberian orang lain. Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit. Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Selanjutnya, siswa sebagai pelaku belajar. Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal yang baru. Strategi belajar itu penting. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru, akan tetapi untuk hal-hal yang sulit strategi belajar amat penting. Peran orang dewasa atau guru membantu menghubungkan antara yang baru dan yang sudah diketahui. Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna, memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. Pentingnya lingkungan belajar. Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Dari guru akting di depan kelas, siswa menonton siswa akting, bekerja dan berkarya, guru mengarahkan. Pembelajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. Umpan balik amat penting bagi siswa yang berasal dari proses penilaian yang benar. Menumbuhkan komunikasi, belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan contextual teaching and learning dalam kelas sebagai berikut, yaitu kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Keempat, siswa bertanya. Ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok. Kelima, hadirkan semua model sebagai contoh pembelajaran. 6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Selanjutnya, pendekatan inquiry. Pendekatan penemuan inquiry termasuk ke dalam strategi belajar heuristik, yang artinya murid mencari dan mengelola materi pelajaran. Menurut Wina Putra dalam Surtikandi 2001. Melalui pendekatan ini, pembentukan sikap positif, kreatif, kritis, inovatif, percaya diri, terbuka, dan mandiri pada diri sendiri berangsur-angsur akan tumbuh. Selain itu, adanya pendekatan secara inquiry, murid akan berperan aktif dalam mencari informasi, data, memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar, dan mengembangkan bakat. Selanjutnya, tahapan yang tempuh dalam melakukan pendekatan inquiry yakni menurut Sagala. Pertama, merumuskan masalah untuk dipecahkan murid. Kedua, menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Ketiga, siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab permasalahan hipotesis. 4. Menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi. Dan kelima, mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan pendekatan inquiry dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut menurut Syaiful DDK. Pertama, stimulus. Guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang membuat permasalahan. Kedua, problem statement.
anak didik diberi kesempatan mengidentifikasikan berbagai permasalahan. Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pertanyaan statement sebagai jawaban sementara atau pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, kelebihan pendekatan inquiry. Kelebihan pendekatan inquiry yaitu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Kedua, dapat memberikan ruang kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran belajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif dari orang di sekitarnya. Selanjutnya, Merrill mengemukakan asumsi-asumsi konstruktivisme adalah sebagai berikut, yaitu pengetahuan dikonstruksikan dari pengalaman. Pembelajaran adalah sebuah interpretasi personal terhadap dunia. Ketiga, pembelajaran adalah sebuah proses aktif yang di dalamnya makna dikembangkan atas dasar pengalaman. Selanjutnya, prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pembelajaran. Menurut Muhammad, prinsip utama dalam pembelajaran konstruktivisme adalah penekanan pada hakikat sosial dari pembelajaran, yaitu peserta didik belajar melalui interaksi dengan guru atau teman. Kedua, zona perkembangan terdekat. Maksudnya yaitu belajar konsep yang baik adalah jika konsep itu berada dekat dengan peserta didik. Ketiga, pemagangan kognitif, yaitu peserta didik memperoleh ilmu secara bertahap dalam berinteraksi dengan pakar, dan mediated learning, yaitu memberikan tugas komplit, sulit, dan realita, kemudian baru diberi bantuan. Selanjutnya, ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Ciri yang harus dimunculkan dalam proses pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivisme yaitu pembelajaran harus terlibat secara aktif dalam belajarnya. Belajar materi matematika secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Informasi baru harus diikut sertakan dan informasi lama sehingga menyatu dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh pembelajaran. Orientasi pembelajarannya berdasarkan pemecahan masalah. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Pembelajaran dan pendekatan konstruktivisme ini akan memberikan keuntungan kepada siswa, yaitu dapat membiasakan siswa belajar mandiri dan memecahkan masalah, menciptakan aktivitas untuk belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Sedangkan kelemahannya adalah siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli matematika. Hal ini dapat mengakibatkan salah pengertian atau miskonsepsi. Selanjutnya, pendekatan keterampilan proses, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menekankan proses perolehan murid dalam menemukan sesuatu. Selanjutnya, prinsip pendekatan keterampilan proses. Proses yang harus dipahami menurut Pani yang meliputi kemampuan mengamati, kemampuan menghitung, kemampuan mengukur, kemampuan mengklasifikasikan, kemampuan menemukan hubungan, kemampuan membuat prediksi, kemampuan melaksanakan penelitian, kemampuan mengumpulkan dan menganalisasi data, dan kemampuan mengkomunikasikan data. Menurut Subana, dalam Paul de Etienne
mengungkapkan 6 ciri keterampilan proses yang diantaranya menekankan pentingnya belajar untuk mencapai hasil belajar yang memadai, menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar, adanya penekanan belajar dua arah, adanya keterlibatan intelektual dan emosional, adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam proses belajar mengajar. Guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar siswa. Selanjutnya, keunggulan pendekatan keterampilan proses. Menurut Subana, mengungkapkan ada beberapa keunggulan keterampilan proses, antara lain memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan inspirasi, ide, kreativitas, dan seluruh sikap intelektual yang ada pada dirinya. Kedua, memupuk daya nalar murid. Ketiga, mengembangkan sikap kritis dan berpikir efektif. Keempat, mengaktifkan dan memunculkan sikap antusias melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya, pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat, yaitu suatu usaha untuk menyajikan sains IPA melalui pemanfaatan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sains teknologi dan masyarakat melibatkan siswa dalam menentukan tujuan pembelajaran, prosedur pelaksanaan pembelajaran, pencarian informasi bahan pembelajaran, dan bahkan pada evaluasi belajar. Tujuan utamanya yaitu pendekatan sains teknologi dan masyarakat ini agar dihasilkan siswa-siswa yang memiliki bekal ilmu dan pengetahuan agar nantinya mampu mengambil keputusan-keputusan terkait masalah-masalah dalam masyarakat. Selanjutnya, pendekatan sains teknologi dan masyarakat berlandaskan 3 hal, yaitu hubungan erat antara sains, teknologi, dan masyarakat. Kedua, proses belajar mengajar didasarkan kepada teori konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya saat berinteraksi dengan lingkungannya. Ketiga, ada 5 ranah pembelajaran, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, ranah proses sains, ranah keaktivitas, dan ranah hubungan dan aplikasi. Selanjutnya, kelebihan pendekatan sains teknologi masyarakat. Ada beberapa, yaitu kelebihan pendekatan sains teknologi masyarakat antara lain siswa dapat melihat hubungan tentang apa yang mereka pelajari di bangku sekolah dengan kehidupan nyata sehari-hari. Kedua, siswa dapat melihat relevansi teknologi yang digunakan saat ini dengan konsep-konsep dan prinsip sains yang sedang mereka pelajari. Selanjutnya, siswa dapat melihat bahwa sains adalah alat yang dapat digunakan atau mampu memecahkan masalah. Siswa akan mempunyai retensi yang kuat terhadap pembelajaran yang dilangsungkan karena berlandaskan konstruktivisme dan kontekstual. Baik, itu tadi pembahasan kita pada malam ini. Apabila ada salah kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Itu saja pembahasan kita. Terima kasih.